Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa SMK yang berprestasi, selamat datang di pelajaran fotografi. Seperti yang kita lihat di intro tadi, hari ini kita akan mempelajari tentang menentukan komposisi fotografi. Dalam dunia fotografi, tidak sedikit fotografer, apalagi yang masih pemula, seolah terlena pada hal-hal yang bersifat teknis saja, seperti mengatur bukaan diafragma atau aperture, mengatur kecepatan atau shutter speed, dan mengatur jarak. Mungkin juga selama ini tidak terpikirkan bahwa di dalam foto itu terkandung nilai-nilai tertentu yang dapat membuat foto itu lebih bagus, atau sebaliknya menjadi lebih berantakan. Salah satunya adalah pengaturan komposisi. Mungkin belum pernah membayangkan bahwa dengan mengatur komposisi, sungguhnya dapat ditonjolkan subjek utama, bahkan tidak jarang akan mendukung keberhasilan foto-foto yang kita buat. Sebelum kita mulai pelajaran kita harus tahu dulu definisi dari komposisi. Komposisi secara sederhana dapat diartikan sebagai cara menata elemen-elemen dalam gambar. Elemen-elemen ini mencakup garis, bentuk, warna, terang dan gelap. Yang paling utama dari aspek komposisi adalah menghasilkan visual impact, atau sebuah kemampuan untuk menyampaikan perasaan yang Anda inginkan untuk berekspresi dalam foto. Dengan komposisi, foto akan tampak lebih baik, lebih enak dipandang dengan pengaturan letak dan perbandingan objek-objek yang mendukung dalam suatu foto. Dengan demikian, perlu menata sedemikian rupa agar tujuan dapat tercapai. Apakah itu untuk menyampaikan kesan statis atau diam, atau sesuatu yang mengejutkan. Dalam komposisi selalu ada titik perhatian yang pertama menarik perhatian. Kemudian kita akan membahas tujuan mengatur komposisi pemotretan. Yang pertama, dengan mengatur komposisi foto, kita juga dapat mengatur mood suatu foto dan keseimbangan keseluruhan objek. Yang kedua, menyusun perwujudan ide menjadi sebuah penyusunan gambar yang baik sehingga terwujud suatu kesatuan atau unity dalam karya. Dan yang ketiga, melatih kepekaan mata untuk menangkap berbagai unsur dan mengasah rasa estetika dalam pribadi pemotret. Berikutnya ada jenis-jenis komposisi. Yang pertama, garis. Komposisi ini terbentuk dari pengemasan garis secara dinamis, baik itu garis lurus, melingkar, atau melengkung. Biasanya, komposisi ini bisa menimbulkan kesan mendalam dan kesan gerak pada sebuah objek foto. Ketika garis-garis ini digunakan sebagai subjek, yang terjadi adalah foto menjadi lebih menarik perhatian. Tidak penting apakah foto itu garis lurus, melingkar, atau melengkung. Membawa mata kita melihat dari gambar, yang penting garis-garis menjadi dinamis. Dapat kita lihat seperti contoh-contoh foto berikut. Yang kedua, bentuk. Komposisi ini biasanya dipakai fotografer untuk memberikan penekanan secara visual, kualitas abstrak terhadap sebuah objek foto. Biasanya, bentuk yang paling sering dijadikan sebagai komposisi adalah kotak dan lingkaran. Seperti kita lihat pada contoh-contoh foto di bawah ini. Yang ketiga, warna. Warna memberikan sebuah kesan yang elegan dan dinamis pada sebuah foto apabila dikomposisikan dengan baik. Kadangkala, komposisi warna dapat pula memberikan kesan anggun serta mampu dengan sempurna memunculkan mood color atau keserasian warna. Sebuah foto terutama pada foto-foto pictorial atau foto yang menonjolkan unsur keindahan. Dapat kita lihat seperti contoh-contoh foto berikut. Kemudian yang keempat, gelap dan terang. Komposisi ini sebenarnya dipakai oleh fotografer pada era fotografi analog masih berkembang pesat terutama pada pemotretan hitam putih. Namun sekarang ini di tengah-tengah era digital,
Komposisi ini mulai diterapkan kembali. Kini, pengkomposisian gelap dan terang digunakan sebagai penekanan visual sebuah objek. Kita lihat contoh berikut. Yang kelima, tekstur, yaitu tatanan yang memberikan kesan tentang keadaan permukaan suatu benda, halus, kasar, beraturan, tidak beraturan, tajam, lembut, dan sebagainya. Tekstur akan tampak dari gelap dan terang atau bayangan dan kontras yang ditimbulkan dari pencahayaan pada saat pemotretan. Kita lihat contoh berikut. Kemudian kita akan membahas tentang penerapan komposisi pada pemotretan. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu rule of third atau sepertiga bagian atau rumus pertigaan. Pada aturan umum fotografi, bidang foto sebenarnya dibagi menjadi 9 bagian yang sama. Sepertiga bagian adalah teknik di mana kita menempatkan objek foto pada sepertiga bagian bidang foto. Hal ini sangat berbeda dengan yang umum kita lakukan di mana kita selalu menempatkan objek di tengah-tengah bidang foto. Kita lihat pada video di bawah. Ini ada siswa yang sedang mempraktekkan rumus sepertigaan di mana objek foto diletakkan di perpotongan garis-garis yang terdapat pada layar. Berikutnya kita akan membahas format horizontal dan vertikal. Proporsi persegi panjang pada viewfinder pada kamera memungkinkan kita untuk memotret dengan menggunakan format landscape atau horizontal maupun portrait atau vertikal. Format pengambilan gambar dapat menimbulkan efek yang berbeda pada komposisi akhir. Kita lihat contoh berikut, ada siswa yang menggunakan yang pertama itu format landscape atau horizontal, di mana kamera itu dipakai dengan posisi seperti biasa. Kemudian yang kedua, siswa mempraktekkan format vertikal atau portrait, di mana kamera itu dimiringkan atau diberdirikan, tidak seperti biasanya kita memoto. Kemudian yang akan kita bahas berikutnya adalah dimensi. Meskipun foto bercerita dua dimensi, yang artinya semua terekam di atas satu bidang, namun sebenarnya foto dapat dibuat terkesan memiliki kedalaman atau seolah-olah dimensi ketiga. Unsur utama membentuk dimensi adalah jarak. Kita lihat contoh berikut. Yang berikutnya kita bahas adalah sudut pengambilan gambar atau camera angle. Sudut pengambilan gambar yang pertama yang akan kita bahas yaitu bird eye. Sudut pengambilan gambar ini posisi objek di bawah atau lebih rendah dari kita berdiri. Biasanya sudut pengambilan gambar ini digunakan untuk menunjukkan apa yang sedang dilakukan objek, elemen-elemen apa saja yang ada di sekitar objek, dan pemberian kesan perbandingan antara overview atau keseluruhan lingkungan dengan point of interest. Berikutnya ada high angle. High angle yaitu pandangan tinggi, artinya pemotret berada pada posisi yang lebih tinggi dari objek. Kita lihat contoh berikut. Berikutnya ada eye level. Sudut pengambilan gambar di mana objek atau kamera sejajar atau sama seperti mata memandang. Biasanya digunakan untuk menghasilkan kesan menyeluruh dan merata terhadap background sebuah objek, menonjolkan sisi ekspresif dari sebuah objek. Dan biasanya, sudut pemotretan ini juga dimaksudkan untuk memposisikan kamera sejajar dengan objek yang lebih rendah daripada kita. Berikutnya ada low angle. Pemotretan dilakukan dari bawah.
Sudut pemotretan yang dimana objek itu lebih tinggi daripada posisi kamera. Sudut pengambilan gambar ini digunakan untuk memotret arsitektur sebuah bangunan agar terkesan kokoh, megah, dan menjulang. Namun, tidak menutup kemungkinan dapat pula kita gunakan untuk memotret model agar terkesan elegan dan anggun. Sudut pengambilan berikutnya yaitu frog eye. Sudut penglihatan sebatas mata katak. Pada posisi ini, kamera berada di dasar bawah hampir sejajar dengan tanah dan tidak dihadapkan ke atas. Biasanya, memotret seperti ini dilakukan dalam peperangan dan untuk memotret flora dan fauna. Kesimpulan yang dapat kita tarik dari pelajaran tadi bahwa menentukan komposisi fotografi itu sangat penting agar gambar yang dihasilkan itu sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Sampai di sini pelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.